Ya, selamat siang pendengar Kardopa. Hari ini kita bersama lagi di acara spesial talk show Duduk Bareng Parlemen untuk edisi yang ketiga di tahun 2024 ini. Nah, tentunya kami berharap Anda semua pendengar Kardopa dalam keadaan sehat dan senang mendengarkan acara ini. Tanggal 14 Februari yang lalu, kita bangsa Indonesia melaksanakan pemilu dengan mencoblos pasangan calon presiden dan wakil presiden serta calon anggota legislatif, apakah itu pada tingkat DPR RI, kemudian Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, dan juga DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten dan Kota. Tentunya di berbagai media, apakah media cetak, media penyiaran radio dan televisi, bahkan mungkin di media sosial sudah banyak kita mendapati berita-berita tentang pemilu 2024 ini. Ya, banyak suara-suara yang muncul dari masyarakat atau juga dari pesertanya. Tentulah dalam hal ini calon legislatif yang kita pilih berkompetisi dalam pesta demokrasi 5 tahunan ini. Nah, untuk itu pendengar Kardopa, bersama kami saat ini sudah hadir Bapak Dr. Timbul Sinaga SE MSA. Beliau adalah anggota DPRD Sumatera Utara dari fraksi Nasdem. Selamat siang Pak Timbul. Selamat siang Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk pemirsa Radio Kardopa yang kita sayangi. Sehat Pak? Sehat, sangat sehat. Terima kasih banyak Pak Timbul sudah bersama Radio Kardopa. Terima kasih. Horas. Tanggal 14 kemarin kita sudah mencoblos Pak. Memilih calon presiden dan wakil presiden dan juga para anggota legislatif, apakah itu tingkat pusat DPR RI maupun DPRD provinsi serta DPRD kabupaten kota. Tak ketinggalan juga memilih Dewan Perwakilan Daerah. Dari Sumatera Utara tentunya kita memilih caleg-caleg yang akan duduk di DPRD provinsi dan ada 100 orang dari 12 dapil. Nah, tentunya Pak Timbul ikut dalam kompetisi itu. Dari dapil Sumut 3, Deli Serdang. Nah, apa pandangan dan komentar Pak Timbul sebagai anggota DPRD Sumatera Utara terkait dengan pemilu legislatif ini? Ya, makasih Pak. Ya. Pertama, harus dulu kita lihat unsur-unsur yang terlibat di dalam pelaksanaan pemilu ini. Oke. Unsur-unsur pertama adalah penyelenggara. Ya. Baik itu dalam bentuk KPU, Bawaslu, DKPP, Gakumdu, dan MK. Ya. Itulah yang sangat berperan dalam pelaksanaan pemilu ini apakah berkualitas atau tidak. Oke. Nah, yang kedua, unsur kedua adalah peserta. Peserta pemilu itu adalah presiden, wakil presiden, Dewan Perwakilan Daerah, dan partai politik. Ya. Yang di dalam partai politik ini ada namanya calon-calon legislatif. Ketiga tentunya masyarakat. Ya. Untuk melihat apakah kualitas pemilu ini berjalan dengan baik tidak terlepas dari tiga hal ini. Ya. Di satu titik masyarakat ini merasa dia ini pesta dan mempunyai kalau boleh dia menikmati ini dengan ria, termasuk kalau boleh dapat saweran dari pelaksanaan pemilu-pemilu ini. Ya. Di sisi lain, peserta pemilu itu berkeinginan menang semua.
justru karena berkeinginan menang semua inilah terjadi persaingan yang sangat ketat, dan barangkali dengan cara yang mereka tahu, mereka akan lakukan supaya bagaimana setiap orang ini bisa menang. Hmm. Yang ketiga tentunya pelaksana ini, termasuk KPU dan seterusnya, harus kita minta integritas yang baik. Ya. Hal yang kurang di sini adalah, menurut saya, di pelaksana pemilu ini adalah kurangnya pengawas independen. Hmm. Yang dulu 2019 pengawas independen sangat menonjol. Nah, seharusnya dengan persaingan-persaingan seperti ini dan dengan masyarakat ingin berpesta riang seperti ini, di mana peserta pemilu berkeinginan menang, maka menegakkan kehadiran pengawas independen sangat penting. Dan itu yang menurut saya kurang di sini. Nah, Padahal kalau boleh itu diturunkan dari universitas dan mahasiswa. Ada mahasiswa belajar kampus Merdeka, menurut saya kalau sebelumnya ini digunakan, maka persaingan-persaingan di lapangan itu menjadi objektif. Bersaing nggak masalah, ya. tapi jangan terjadi kecurangan. Hmm. Itu barangkali riak-riak yang terjadi di lapangan sepanjang saya ikuti, khususnya di daerah pemilihan di Serdang Sumut 3. Ya, tentunya ini juga menjadi bagian yang disorot oleh berbagai media, termasuk kami dari Radio Kardopa, melihat bagaimana pelaksanaan pemilu 2024 ini pada satu sisi tentunya melibatkan masyarakat, tetapi sisi lain juga ada tanggung jawab besar dari pelaksana pemilu, yakni KPU dan Bawaslu dan seterusnya. Tapi menurut kacamata Bapak, sebagai anggota DPRD Sumatera Utara, apakah di lapangan didapati berbagai hal, seperti adanya hal-hal mengintimidasi, kecurangan, penggelembungan suara, dan mungkin yang lain juga, money politik, adakah itu? Secara normatif pasti terjadi seperti itu. Karena situasi seperti yang saya katakan tadi, semua peserta pemilu ini ingin memenangkan sesuatu dalam persaingan ini, mereka akan berusaha seperti apapun usaha itu, sepanjang itu menjadi tidak bagian dari pelanggaran hukum. Ya. Dan bahkan berbagai orang berani melakukan pelanggaran hukum demi kemenangan tadi. Hmm. Itu secara psikologis pasti terjadi. Ya. Berarti pelanggaran hukum dilakukan oleh siapa, Pak? Ya, sebagian besar adalah peserta pemilu tadi. Peserta pemilu? Dan seharusnya pelaksana pemilu harus kuat untuk tidak tergoda dengan apa yang terjadi permintaan-permintaan karena persaingan yang sangat ketat tadi. Hmm. Secara psikologis itu terjadi. Persaingan yang sangat ketat. Persaingan sangat ketat. Khususnya di dapil Bapak kah atau juga di daerah lain? Ya, secara umum pasti terjadi di mana-mana. Iya. Apalagi terjadi misalnya untuk calon legislatif tingkat kabupaten. Oh. Justru itu yang sangat kuat persaingan. Di kami dari Serdang sampai sekarang belum selesai pleno di kabupaten, karena memang masih ada pertengkaran-pertengkaran dan persoalan-persoalan yang satu sama lain mengklaim bahwa dia memenangkan pertandingan itu. Nah, di sanalah sebenarnya penyelenggara pemilu tadi harus menjunjung tinggi integritas dan aturan yang ada, supaya semua celah-celah itu bisa diatasi dengan baik. Ya, Pak Timbul, kita sudah beberapa kali melaksanakan pemilu. Nah, kalau kita bandingkan pemilu 2024 ini dengan 2019 lalu, itu bagaimana, Pak? Secara teknologi ini lebih bagus. Lebih bagus. Lebih bagus. Karena sudah ada sirekap, sistem, dan seterusnya, sebenarnya sudah lebih bagus. Tapi yang namanya sistem pasti ada the man behind the gun. The man behind the gun itulah barangkali ke depan harus lebih dioptimalkan baik secara kualitas maupun integritas. Karena kalau sebaik apapun sistem, kalau pelaksana pemilu ini kebobolan pasti bobol itu sistem. Tapi secara sistem kita harus akui bahwa ini jauh lebih bagus dari tahun-tahun 2019. Ada sistem yang mengawal pemilu yang namanya Sirekap. Tapi belakangan itu bermasalah, Pak. Ya makanya, Pak, di istilah sistem ada namanya derap miskin, derap besar. Kalau kita masukkan sampah juga keluar. Tapi sebaliknya the gold out. Kalau emas yang kita masukkan, outputnya pun pasti emas. Itulah sistem.
Atau seperti Bapak katakan tadi, man behind the gun, Man orang behind the yang gun. memainkan itu. Dimainkan atau bermain sendiri, Pak? Ya semua banyak bisa tergoda dengan persaingan tadi. Pemainnya pun tergoda, pelaksanaannya pun bisa tergoda. Itu psikologis menurut saya. Jadi memang, banyak hal yang kita temukan. Sehingga apakah itu bisa dikatakan sebagai riak-riak di pemilu 2024 ini? Ya kalau riak-riak pasti air yang kecil mengalir pun pasti riaknya. Tapi ini gelombang airnya pun besar pasti ada riaknya. Udah pasti Oh itu? ombak. Oh, Kalau riak-riak pasti terjadi. Tapi ombak saya tidak berani mengatakan sudah terjadi ombak. Kalau riak-riak itu pasti terjadi. gitu ya? Sungai yang mengalir kecil pun pasti ada riak-riak. Ada riak-riak. Bapak mengalami riak-riak itu? Sepanjang ini kebetulan saya harus mengucapkan terima kasih kepada partai kami, Partai Nasdem. Tidak ada terjadi hal-hal seperti itu di kami. Tidak ada ingin saling memenangkan antara kami siapapun menang. Itu apakah karena integritas di peserta pemilu di Nasdem ini lebih baik atau tidak? Tapi sepanjang yang saya alami sebagai calon anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara dari Nasdem, tidak ada kami saling menelikung satu sama lain. Dan Iya. itu harus saya syukuri dan itu harus saya ucapkan terima kasih bukan hanya kepada pengurus DPP, pengurus DPD. DPW dan pengurus DPD, tapi juga kepada kawan-kawan kami yang sama-sama berjuang untuk memenangkan pertandingan ini. Dan saya Jadi, harus hormat kepada mereka. jadi berarti di internal Partai Nasdem masalah itu tidak ada. Masalah itu khususnya di Provinsi Sumatera Utara dari Dapil 3 tidak kami temukan. Iya. Malahan kami saling mendukung sama-sama. Mendukung dan aman gitu. Dan aman. Dan Tidak terjadi persaingan secara internal. tidak ada persaingan saling menjegal. Kalau persaingan untuk memenangkan pertandingan ya silakan saja. Semua Iya. orang berkeinginan supaya suaranya lebih banyak. Dan itu lumrah menurut saya. Tapi suara saya tidak akan mungkin hilang dan suara kawan pun tidak mungkin hilang. Itulah di Nasdem yang Hilang dalam arti dicuri atau bagaimana, Pak? ya tidak ada curi-mencuri di kami kebetulan. Yang ada itu di barangkali di partai lain khususnya saya dengar dari lapangan itu khususnya untuk caleg DPRD Kabupaten Deli Serdang. Bagaimana lah mungkin tidak mencuri? Orang beda 20, beda 50. Pasti mencuri 50 dan mencuri 1000 lebih gampang mencuri 50. Dan itulah yang sehingga terjadi kelambatan-kelambatan pleno yang terjadi di pemilihan kali ini. Oke. Nah, itu kan pada saat 14 Februari dan sampai perhitungan. Ya. Sebelumnya, Pak, apakah Bapak juga melihat soal netralitas? Ya kalau saya mengalami ya barangkali soal netralitas karena kita pun tidak mau narik-narik orang. Saya tidak banyak berhubungan dengan PNS, tidak banyak berhubungan dengan Polri, tidak banyak berhubungan dengan TNI. Ya saya sebagai orang yang katakanlah yang taat aturan, saya tidak mau menarik-narik mereka. Maka netralitas saya kalau dari sisi saya dan pengalaman saya mengatakan mereka netral. Karena memang kita tidak berhubungan dengan mereka dalam rangka seperti itu. Contoh kalau saya tahu dia pegawai negeri, hanya saya katakan tolong aku didukung. Kan bisa Pak, hak mereka untuk memilih dan hak mereka juga untuk mendukung seseorang. Itu bukan persoalan tidak netral atau tidak. Tapi kalau namanya tidak netral, dia mengarahkan orang kepada orang tertentu itu namanya yang tidak netral. Kalau dia bebas memilih saya, bagi saya itu masih netral. Dan saya tidak menjumpai mereka tidak netral di lapangan. Ya, jadi hal yang krusial dalam proses pemilu ini menurut Bapak apa? Tadi netralitas Bapak sudah singgung. Kemudian internal Partai Nasdem juga tidak ada masalah. Adakah masalah lain? Ya, peningkatan integritas dan kapasitas pelaksana pemilu ke depan masih harus ditingkatkan. Salah satunya saran saya adanya pengawas independen yang memang secara konsep diberikan hak untuk mengkritisi jika terjadi kecurangan-kecurangan di lapangan. Nah, kalau kita mencermati hal-hal yang ditimbulkan oleh pelaksana pemilu, katakanlah KPU ataupun Bawaslu selaku pengawas, menurut Bapak apa kekurangan yang ada? Ya, kekurangannya ya soal kemampuan juga untuk memahami soal aturan-aturan ini. Kemudian soal integritas juga menurut saya itu bisa kita maklumi karena memang pelatihan dan pengkaderan untuk menjadi pelaksana pemilu ini
mungkin masih sangat minim, termasuk di TPS-TPS itu, karena kita jumpai di TPS-TPS itu ada yang memang sudah orang tua, mama-mama, dan Iya. seterusnya, itu mengakibatkan mereka kalau ada persoalan tidak tahu juga Oh, penjelasan seperti itu. Makanya saya pikir ke depan, kalaulah boleh, di samping oleh pengawas independen, itu KPPS dan TPS. PPPS itu kalau boleh diambil dari mahasiswa atau dari universitas. Supaya mereka juga gampang diajari, kemampuan daya tahan juga memadai, jangan seperti yang terjadi ini, berlarut-larut. Bagaimana kalau orang tua menjadi pelaksana di sana sampai padahal Sampai malam. sampai malam dan seterusnya. Hmm. Makanya perhitungan-perhitungan itu tidak cocok bukan karena terkadang dicuri, tapi karena memang menghitungnya yang kurang benar. Jadi ada error yang Ada dilakukan error oleh karena personil. kapasitas pelaksanaannya yang harus ditingkatkan. Nah itu kan bisa merugikan sang caleg kan Pak? Bisa merugikan. Iya. Saya sendiri terjadi di Sumbar. Oh, Bahwa suara saya ada yang berkurang. Berkurangnya bukan karena dicuri, tapi berkurang karena memindahkannya dari C1 pleno ke D1 hasil. Itu tidak pas jumlahnya. Tidak ada indikasi pencurian. Tapi yang saya alami indikasi kekurang cermatan. berarti Jadi, penulisan di planonya yang ya, salah. misalnya 35 dibuatnya menjadi 32 dibuatnya menjadi 12. Jadi itu menurut saya karena kapasitas dan kemampuan pelaksana itu di lapangan kurang maksimal. Bukan karena ada unsur untuk mencuri atau kecurangan. Atau unsur kesengajaan barangkali? Saya tidak berani mengatakan unsur kesengajaan, tapi tidak ada ruginya, untungnya dia kalaupun itu. Dan tidak ada indikasi dipindahkan kepada orang lain. Iya. Itu yang terjadi. Nah Pak Timbul, kita akan teruskan pembicaraan kita di dialog Duduk Bareng Parlemen setelah kami kembali dulu ke studio. Stay tuned. Yeah. Radio FM. Satu untuk tetap jadi nomor satu. Talk Radio. Medan. Ya, masih bersama kami di acara Duduk Bareng Parlemen, tentunya bersama anggota DPRD Sumatera Utara, Bapak Dr. Timbul Sinaga SE MSA. Beliau berasal dari fraksi Nasdem, duduk di Komisi B yang membidangi perekonomian. Pak Timbul, kita terus lagi ya. Silakan, Pak. Oke. Sejenak kita bicara tentang kerja-kerja di DPR di Sumatera Utara, karena menurut apa yang kita cermati, banyak anggota DPRD Sumatera Utara yang menjadi caleg. Ada yang menjadi caleg DPR RI, ada juga yang menjadi caleg DPRD Sumatera Utara, dan bahkan ada yang DPRD Medan. Iya kan? Nah, kalau kita kaitkan dengan kerja-kerja di DPRD Sumatera Utara terkait dengan legislasi, budgeting, dan kemudian hal-hal lain yang mungkin memerlukan kehadiran anggota dewan. Bagaimana Pak Bapak melihat itu? Ya memang sebagai lembaga dan sebagai anggota DPRD harus bisa mengatur waktu. Oke. Secara sistem kita ada banmus. Oh, ada banmus. Itu untuk memutuskan jadwal-jadwal DPRD. Memang kalau reses dia, semua anggota DPRD itu harus ke dapil. Ya. Tapi kalau bukan reses, sesibuk apapun anggota DPRD itu, pasti ada yang piket. Ya. Untuk menanggulangi jika ada masyarakat yang berkeinginan berkonsultasi, berdiskusi dengan lembaga DPRD Provinsi Sumatera Utara. Pasti kita atur itu dengan adanya piket. Apakah komisi A, komisi B. Kalau komisi piket, maka mereka tidak boleh kunjungan kerja ke khususnya keluar provinsi. Tapi kalau kunjungan kerja secara individu, ya silakan saja. Seperti saya misalnya, kalau saya kunjungan kerja ke dapil saya dari Serdang, itu tidak terganggu kalaupun ada rapat di sini. Setelah selesai rapat, saya berkunjung ke sana, berdiskusi dan menjumpai masyarakat. Secara kelembagaan sebenarnya tidak ada masalah. Soal bagaimana komitmen kita menjalankan apa yang kita putuskan, itu barangkali yang perlu kita tingkatkan ke depan. Iya. Jadi berarti tidak ada masalah Tidak Pak ada ya. masalah. Karena memang kerja-kerja di Dewan tetap berlangsung, termasuk menerima unjuk rasa. Benar menerima unjuk rasa karena pasti secara jadwal ada selalu piket
Sekiranya ini piketnya piket C, komisi C, maka kalau ada unjuk rasa atau demonstrasi atau ada kunjungan masyarakat yang memungkinkan konsultasi atau diskusi dengan anggota dengan lembaga DPRD, maka yang menerima mereka adalah orang yang ditugaskan piket Hmm. pada masa tersebut. Jadi piket inilah yang akan melayani masyarakat. Piket ini yang melayani masyarakat. Tapi secara administrasi kan kalau tidak langsung berjumpa dengan DPRD itu berjalan secara administrasi bisa dikerjakan oleh lembaga DPRD provinsi Sumatera Iya. Utara. Secara kelembagaan, Ya. tentunya kan anggota dewan kan sudah dibagi-bagi ya jadwalnya Ya, seperti kunjungan kerja, reses dan lain sebagainya. Berarti setiap saat di gedung dewan ini pasti ada yang piket kan? pasti ada piket. Iya, Kecuali pada masa reses. reses. Kalau reses memang Memang- seluruh anggota DPRD yang 100 orang ini harus kembali ke dapilnya untuk melakukan reses tadi. Reses untuk tahun 2024 ini kan baru berakhir kemarin ya, Ya, tanggal 4 kalau saya tidak salah. ya, Ya, berarti aktivitas anggota dewan sudah mulai bergulir lagi di gedung dewan. sudah. Sudah ya. Karena kita Makanya- sudah siap reses. Hasil reses pun sudah kita paripurnakan. Iya, makanya hari ini saya ketemu Bapak. Hari Ya, kantor. siap. Pak Timbul, kita kembali ke masalah pemilu. Sesuai dengan judul kita siang hari ini, riak-riak di pemilu 2024. Tadi Bapak mengatakan, ya riak itu bisa naik jadi ombak kan, Bisa. bukan jadi tsunami. Ya, ya. Enggak gitu ya. Karena mungkin dari pandangan berbagai anggota dewan ada yang berbeda, Pak. Siap. Ada yang mengatakan ya pemilu kali ini cukup rumit, carut marutnya banyak ditemukan berbagai hal. Ya, sebelum tanggal 14 banyak serangan fajar katanya. Apakah memang demikian, Pak? Ya bisa saja terjadi seperti itu. Karena ada barangkali permintaan dan penawaran yang dicocokkan di lapangan. Hmm, Bisa saja terjadi. iya. Tapi tergantung kepada keyakinan peserta pemilu tadi. Sejauh mana dia meyakini dengan hal seperti itu. Hmm, Ada yang sangat takut kalah, dia berlomba-lomba untuk melakukan hal seperti itu. Ada yang yakin tidak melakukan seperti itu. hmm, Tapi kalaupun melakukan dia, ya artinya tidak melanggar aturan yang ada seberapa besar yang bisa diberikan bantuan kepada masyarakat. iya. Bisa seperti itu. Tapi memang seperti yang saya katakan, masyarakat kita sekarang ini menganggap bahwa pemilu ini adalah pesta, dan kalau di pesta itu dia harus dapat jajak. Hmm, Dan itu yang terjadi di masyarakat. iya. Di lapangan itu seperti itu. Jadi istilah dulu kan banyak, Pak. NPWP, Ya, ya kan? Terkait dengan money politik. Money politik memang dilarang, Pak, ya, bagi pemberi maupun yang menerima. Tapi realita di lapangan kan sering kita jumpai pada saat pemilu, Pak. ya, Eh, sering kita jumpai. Nah, apakah itu juga ditemukan pada saat pemilu 2024 ini, Ditemukan. khususnya di dapil Bapak? Ditemukan. Ditemukan. Tergantung kepada siapa yang melaksanakan, tergantung kepada tawar-menawar yang terjadi seperti itu. Walaupun saya tidak memastikan semua meladeni tawaran itu. Oh, Tapi pasti sebagian meladeni tawaran itu supaya bagaimana dia dapat memenangkan pertandingan. Dengan kata lain, segala potensi yang dimilikinya mhm, akan dicurahkannya dalam rangka pemenangan itu. iya. Dan itulah pertandingan. Kalaupun saya petinju, saya harus latihan. Kalau saya petinju 12 ronde di ring, saya harus berlatih 30 ronde di luar supaya saya bisa menang pertandingan. Kira-kira gitulah analoginya permainan-permainan di lapangan ini. Jadi berarti tadi Bapak mengatakan ada tawar-menawar, iya Ada. kan? Range-nya berapa itu, Pak? Kurang lebih lah. Yang Saya Bapak tidak- tahu. Tapi saya tidak bisa buktikan, tapi di lapangan menyatakan untuk DPR RI itu berbeda dengan DPRD. Iya, ambillah DPRD provinsi. Kalau DPRD provinsi, saya pikir kalau kita dengar-dengar antara 30 sampai 50 Bisik-bisik bisik-bisik. 30 sampai 50 ribu. Nggak salah, Pak. Itu yang saya dengar. Walaupun oke. ada yang kita dengar, ada yang mampu melampaui seperti itu. Hmm, Tapi karena kita tidak terlibat di lapangan langsung, kita tidak bisa mendata seberapa benar hal yang disampaikan oleh itu
Dan masyarakat yang bilang itu, menyampaikan itu ke kita. Dan itu memang fenomena yang kita jumpai. Itu fenomena yang kita jumpai. Jadi memang dari pemilu ke pemilu, masalah money politik ini tetap ada, Pak ya. Saya pikir ya, Kenapa nggak bisa dihapus ya? Apakah karena ada pasarnya atau istilah ekonominya apa sih Pak? Demand-nya itu kan. ya memang untuk mengatasi ini agak rumit. Menurut saya agak. Kalaulah peserta pemilu tadi secara sepakat untuk tidak melakukan itu bisa tidak dilakukan. Iya. Contoh, kalau di PD itu money politik sudah ada. Saya yakin nggak ada. Bagaimana dia mengatur Iya, sekian untuk banyak. 500.000 orang? Maka mereka tidak melakukan, semuanya tidak melakukan. Iya. Karena semuanya tidak melakukan, ujungnya bagaimana mereka supaya masyarakat simpati. Iya. Kalau di DPRD kabupaten, Itu mungkin yang keras ya. itu yang keras. Dan terkadang pasarannya nggak bisa kita jangkau. Maka menjadi rusak lapangan itu. Kan itu yang terjadi, Pak. Iya. Rusak lapangan atau ada juga istilah udah becek katanya, Pak. Ya bisa saja. Oh gitu ya. Tetapi memang terjadi seperti itu. Di Nah, lapangan. seharusnya kan ada pendidikan politik buat masyarakat. Bagaimana mengkembang money politik ini. Selain ada undang-undangnya kan Pak, pidana lagi. Tapi bagaimana mencerdaskan masyarakat dalam pemilu ke depan, mari kita jangan terjebak dalam money politik. Ya, memang pendidikan ini menurut saya harus lama dan harus konsisten kita. Iya. Contoh, lembaga-lembaga keagamaan harus menjadi corong utama Iya. untuk kemudian menasehati masyarakatnya. Katakanlah di perwira, katakan di gereja, disampaikan itu, mari Bapak Ibu cari jejak calon yang mau kita dukung. Jangan cari berapa wanifiro yang penting, Iya. tapi cari jejaknya. Dan kemudian di pendidikan kita ajari seperti itu. Itulah yang kita sorong barangkali untuk mengatasi persoalan-persoalan ini secara jangka pendek. Saya pernah terkejut, Pak. Saya turun ke lapangan di daerah Serdang sana. Anak-anak sudah nunggu-nunggu saya. Lek, mari uang lek, katanya. Oh gitu ya. Itu udah parah. Menurut saya ini udah parah. Anak-anak pun udah menganggap kalau calon DPRD itu pasti akan bagi-bagi uang. Dan itu udah anak-anak. Iya. Bagi-bagi uangnya lek, katanya. Sama kita lek. Kalau Pak Cek katanya masih lumayan. Pak Cik katanya ini lek. Lek itu menurutnya caleg. Anak-anak masih kelas 3 SD itu. Bayangkan bahaya seperti itu ke depan. Sebagaimana demokrasi kita Indonesia ini. Tapi kan Pak Timbul ada kewajiban juga dari partai politik untuk melakukan pendidikan politik buat masyarakat. Jangan hanya 5 tahun pas mau pemilu baru datang partai politiknya. Saya selalu menyampaikan, saya selalu tanya, you program atau wanifiro? Kalau wanifiro sekali ini kita nggak cakap, setelah ini kita nggak cakapan. Tapi kalau program kita akan berkelanjutan. Iya. Ya sebagian mereka mau, tapi sebagian mereka masih tetap membutuhkan hal seperti itu. Nah itu masalah kita bersama. Ini masalah umum yang terjadi. Kita tidak boleh mengatakan bahwa ini tidak masalah. Saya menyatakan ini masalah dan PR kita untuk memperbaiki ini ke depan. Siapapun kita. Baik itu masyarakat itu khususnya, baik pihak agamawan, baik pendidik, maupun perangkat-perangkat desa. Perangkat-perangkat desa itu perlu untuk dicerdaskan untuk membuat ini pemilu ini menjadi pemilu yang cerdas. Jangan juga mereka terkontaminasi dengan hal-hal seperti ini. Termasuk juga media. Media juga berperan untuk bagaimana meningkatkan kualitas terkait dengan pemilu. Sehingga harapannya ke depan pemilu yang akan datang bisa berlangsung dengan baik tanpa adanya unsur money politik. Ya, tanpa adanya unsur money. Tapi berat. Dan kita gembira kalau terjadi seperti itu. Gitu ya. Kita gembira. Dan karena, saya yakin saya akan memenangkan pertandingan itu kalau begitu modelnya. Karena di lapangan banyak juga menduga-duga Pak, munculnya newcomer. Ya, newcomer. Pendatang baru dalam kompetisi juga menjadi lawan berat dari petahana. Betul Pak? Bapak alami itu?
beberapa hal seperti itu memang terjadi. Ada juga petahana yang tidak jadi menjadi lulus di DPRD 2024 ini karena ada newcomer tadi. Hmm, Justru mereka menjadi memenangkan pertandingan. iya. Beberapa kawan juga tidak lolos Hmm, dengan adanya newcomer. iya. Nah, bagi masyarakat sebenarnya bagaimana melihat calon legislatif itu? Apakah dilihat rekam jejaknya? Belum itu mereka utamakan. Walaupun sebagian besar, Hmm, sebagian kecil orang sudah melihat itu. Tapi secara umum belum itu. Karena Kenapa, Pak? belum melihat rekam jejak dan kapasitasnya. Hmm, Ya karena mereka barangkali menganggap, ya kan mereka duduk. Mereka yang nanti anggota DPRD, bukan kita. Oh, Apa yang kita nikmati hari ini kira-kira gitu. Makanya ini Iya. jadi PR kita bersama untuk mencerdaskan rakyat kita. Bagaimana supaya pemilu ini betul-betul menjadi pemilu yang memilih katakanlah perwakilannya di DPRD, baik itu DPRD maupun DPR RI, dan termasuk barangkali kepala-kepala daerah, lihatlah seperti apa integritas dan komitmennya untuk membangun bangsa ini. Iya. Itu barangkali yang penting. Ya, kan bisa digunakan pada saat reses kan, memberikan pendidikan, pemahaman kepada masyarakat pada saat katakanlah anggota legislatif turun ke dapil berkumpul dengan masyarakat kan bisa, Pak. Kita lakukan itu. Oh, Saya pribadi lakukan. hmm, Saya pribadi lakukan itu. Dan saya kalau masyarakat itu seperti itu berkomitmen, saya berkomitmen juga. hmm, Katakanlah kalau ada program yang diadakan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Utara, kita mencoba membantu supaya itu terwujud. Saya mengalami seperti itu hmm, di desa Sikeben, Sibolangit. Saya tidak memberikan apa-apa, tapi saya janjikan sesuatu di sana. Kalau Bapak Ibu pilih hmm. saya akan berusaha menjalankan program ini. Program yang saya janjikan adalah program pembuatan rumah kompos. Rumah kompos Rumah kompos. untuk masyarakat Untuk petani. setempat. Iya, setempat. Nah, itu linknya misalnya ke dinas Dinas Pertanian. pertanian. Ya, kita Oh, coba nanti kita usulkan ke Dinas Pertanian supaya dilakukan itu karena memang itu kebutuhan. iya. Kebutuhan untuk peningkatan pertanian. Dari 120 DPT di sini dengan janji seperti itu bisa memilih saya 103. Bagi saya itu luar biasa dan bagi saya itu adalah janji yang harus saya lunasi. Jadi berarti janji Pak Timbul itu dipegang masyarakat. Harus kita lakukan. Iya, dan Karena harus itu dilakukan. Harus dilakukan. Nah, bagaimana kalau tidak dilakukan, Pak? Itu tergantung kepada komitmen saya. Iya. Karena saya mendidik mereka jujur, maka saya pun harus jujur untuk melakukan itu. Tanpa uang 1 sen pun ujungnya, mereka mau memilih saya dengan program seperti itu. Dan saya mencari seperti itu kelompok-kelompok masyarakat. Supaya gimana? Supaya mereka juga nanti memperoleh manfaat ekonomi dan kesejahteraan secara jangka panjang. Iya. Daripada misalnya wani biru yang dibilang ini habis nanti kita kasih minum dia gede udah habis. Habis. Jadi Pak Timbul ada komitmen dan kejujuran yang diberikan oleh seorang anggota dewan kepada masyarakat dan timbal baliknya juga masyarakat percaya kepada anggota harusnya dewannya. Itulah sebenarnya fungsi wakil rakyat itu Iya. menurut saya. Mewakili kepentingan mereka, tapi juga jangan kepentingan mereka adalah hanya sesaat. Hmm. Dan itu saya pikir harus kita hindari wali biru ke depan. Dan Iya. saya secara maksimal melakukan itu pada periode 2004-2029 ini. Kalaupun saya bawa oleh-oleh, ya artinya oleh-oleh seperti buah tangan lah Iya. kepada mereka. Kan Dan itu masyarakat tidak juga melanggar kan aturan. senang apabila diberikan oleh-oleh buah tangan atau Iya. istilahnya ingot-ingot juga kan. Ya segenggam buah tangan lah Hmm. di adat kita misalnya Iya. kita kasih, dan itu menurut saya buah tangan yang tidak melanggar aturan karena memang tidak melampaui aturan besaran nominal rupiah Iya. yang kita atur. Ada batasannya. Ada batasannya dan itu kita jaga. Menarik Pak Timbul. Kita akan lanjut lagi perbincangan siang hari ini. Sejenak kami akan kembali ke studio dulu. Baik. Stay tuned. Yeah. Radio FM. Satu untuk tetap jadi
Talk Radio. Ya, masih bersama Duduk Bareng Parlemen yang disiarkan langsung dari ruang fraksi Nasdem, lantai 4, gedung DPRD Sumatera Utara. Dan masih bersama anggota DPRD Sumatera Utara, Bapak Dr. Timbul Sinaga, SE, MSA. Beliau duduk di Komisi B. Pak Timbul, kita lanjut lagi ya. Siap. Kita bicara sejenak tentang posisi Pak Timbul sekarang. Boleh ya? Siap. Karena kan sebagai petahana ikut lagi bertarung di pemilu 2024 ini. Masih di dapil yang sama, Asik. dapil Sumut 3, Deli Serdang. Gimana Pak pertarungan di dapil? Ya, pertarungan di dapil, ya sebenarnya semua berjuang. Baik antar partai maupun sesama caleg calon legislatif di internal partai. Ya. Dan menurut saya itu adalah hal yang menggembirakan. Karena semua orang berlomba-lomba untuk bisa jadi pemenang. Nah, oleh karenanya persaingan itu tentunya pasti ada yang juara 1, juara 2, dan seterusnya. Maka bagaimana mereka partai ini bisa katakanlah memperoleh suara yang banyak sesuai dengan pilihan masyarakat. Itulah yang dilakukan seluruh partai politik dan calon-calon legislatif. Dan itu yang terjadi. Ya. Terjadi persaingan sesama partai di dapil 3, bahkan mungkin sesama anggota partai. Iya, sesama anggota partai. Iya. Menurut Pak Timbul, persaingannya gimana? Persaingannya sangat ketat. Ketat. Sangat ketat. Oke. Dan semua kecamatan itu dan dusun itu dijalani oleh setiap caleg. Tapi ujungnya pemenangnya adalah siapa yang jadi suara dari calon itu. Itu yang terjadi. Ya, bagi seorang petahana, pasti dong keinginan untuk duduk lagi ada. Siap, ya. Iya. Kira-kira dari perhitungan sementara gimana Pak? Dari perhitungan sementara, saya pikir memang bisa kita katakan menggembirakan untuk pribadi saya. Dan menggembirakan juga untuk seluruh partai Nasdem. Kenapa? Karena Nasdem memperoleh kursi. Minimal 1 kursi dari dapil 3 di Serdang Provinsi Sumatera Utara. Dan itu juga perjuangan. Walaupun pada dasarnya kami sebenarnya berjuang kalau boleh 2 kursi. Tapi yang kita hasilkan, sudah pasti ada 1 kursi untuk Nasdem. Dan itu yang saya katakan menggembirakan. Jadi 1 kursi itu untuk Nasdem, apakah untuk Bapak Timbul Sinaga? Ya, saya tidak mau melampaui mendahului KPU. Tapi perhitungan sementara masih saya suara yang paling banyak. Paling banyak. Jadi pengumumannya kan nanti tanggal 20 ya? Paling lambat. Paling lambat. Tanggal 10 paling lambat dari kabupaten itu disampaikan ke provinsi. Iya. Dan sekarang masih ada perhitungan-perhitungan itu karena ada katakanlah perbedaan-perbedaan pendapat untuk saksi-saksi yang khususnya untuk DPRD Kabupaten Deli Serdang. Itu yang terjadi. Nah, tentunya kan Pak Timbul mendapatkan laporan dari tim. Ya. Hingga saat ini, tim sudah melaporkan ke Bapak atau Bapak turun langsung juga? 2 sisi kita lakukan dari tim dan kita juga turun ke lapangan. Oke. Memantau seperti apa yang terjadi sebenarnya. Jadi hasilnya seperti yang Bapak katakan tadi? Ya, hasilnya seperti yang saya katakan, tanpa mendahului KPU, suara saya masih suara yang paling banyak untuk seluruh caleg yang ada di Nasdem. Dan itu juga dapat kursi Nasdem itu karena kerjasama semua kami. Kalau sekiranya hanya saya kerja, udah pasti Nasdem itu tidak ada kursi. Disinilah kesempatan saya mengucapkan terima kasih kepada Nasdem dan kepada kawan-kawan yang sama-sama berjuang untuk kepentingan Nasdem. Itu yang bisa saya sampaikan. Iya, dibandingkan dengan pemilu 2019 lalu. Untuk 2024 ini, adakah kenaikan suara dari Pak Timbul? Saya pikir sama saja. Sama aja. Sama saja. Nah, itu yang menjadi, saya pikir, hal yang ingin saya evaluasi. Kenapa saya sudah banyak turun ke masyarakat dan hampir semua desa dan kecamatan saya jalani,
Ternyata suara saya hampir sama saja dengan 2019. Ya. Padahal dulu kita hanya pemuda dan belum semua daerah bisa kita jalani. Ini sudah banyak kita jalani, ya ternyata itulah rahasia kenapa masih suara kita tidak terlalu banyak meningkat dan masih hampir sama saja. Nah, menurut Pak Timbul, apakah kenaikan suara itu tidak terjadi karena banyaknya persaingan sesama partai atau memang ada perubahan dari pihak konstituen? Menurut saya dua-dua. Dua-dua. Masyarakat pun ternyata belum melihat rekam jejak, tapi masih melihat apa kepentingan-kepentingan jangka pendek itu yang menurut saya mengakibatkan suara kita pendek. Di samping ya memang persaingan dan jumlah partai pun bertambah. Iya. Dia Jadi berarti kalau kita berandai-andai sambil menunggu keputusan KPU nanti, berarti sudah bisa arah kembali ke Imam Bonjol 5 sudah terbentang, Pak. mudah-mudahan Tuhan memberkatinya. Tuhan mengizinkannya, itulah yang bisa saya katakan. Iya, jadi sudah bisa kita melihat ke depannya bahwa dari 100 orang anggota DPRD Sumatera Utara akan ada nama Bapak. Amin. Saya katakan amin. Ya. Oke. Nah, apa janji Bapak ke depan? Saya sebenarnya banyak janji ke masyarakat, Apa itu, Pak? termasuk janji saya untuk mengubah sikap Oke. tentang berpolitik ini. Saya selalu katakan, pilihlah orang yang bisa mewakili Bapak Ibu di DPRD. Iya, Pilihlah orang yang bisa mendengar Bapak Ibu aspirasinya. iya, Dan pilihlah orang yang mau DPRD-nya mengangkat telepon Bapak Ibu. Apa caranya? Jangan minta uang kilo. iya. Kalau Bapak Ibu sudah kita beli, siapapun orangnya, kita sudah selesai. Iya, Saya tidak perlu berhubungan dengan toko sepatu yang bagaimanapun sepatunya saya beli, saya tidak akan pernah lagi berdiskusi karena sudah bayar saya bayar. iya. Begini juga politik ini, kalau Bapak Ibu minta bayar, jangan Bapak Ibu mengeluh kalau telepon Bapak Ibu tidak diangkat anggota DPRD, karena memang pertukaran dan transaksi Bapak Ibu sudah selesai. Saya tidak mau seperti itu. Iya. Mari usulkan program apa saja. Sepanjang program dan hukumnya ada, mari kita berjuangkan bersama-sama. Maka tagline saya adalah maju dan berjuang bersama rakyat. Saya tidak bisa maju sendiri dan berjuang sendiri. Kita harus sama-sama untuk meningkatkan kesejahteraan kita bersama dengan fasilitas dan peran pemerintah yang ada. Karena tugas pemerintah adalah untuk mensejahterakan masyarakat. Dan itu punya. Apakah itu bisa dipegang, Pak? Harus. Harus. Kalau tidak ada perubahan. Nah, bagaimana masyarakat mengkontrol wakilnya di Dewan? Apa yang diperlukan? Ini perlukan dia komunikasi. Komunikasi. Sepanjang Makanya dia jangan diam, mati handphone, ya. gitu ya? Sepanjang dia diam, kita nggak tahu apa persoalan di lapangan. Iya. Tapi sepanjang dia berkomunikasi dengan kita. Contoh Bapak ini, saya banyak membantu masyarakat-masyarakat yang kebetulan tidak punya BPJS. Oh, Tapi sakit. Tapi karena ada program di pemerintah namanya unregistered, yaitu untuk penanggulangan pelayanan kesehatan bagi orang yang tidak punya BPJS, saya banyak mengkoordinasikan itu dengan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara dan banyak yang terbantu. Yang walaupun tahun 2019 saya tidak kenal ini orang. Iya. Tapi mereka telepon saya tidak lanjuti, dan kalau masih banyak programnya dan ada uangnya, Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara. Nah, di sini adalah nanti fungsi anggaran oleh anggota DPRD memetakan kepentingan masyarakat itu seperti itu. Kalau sebelumnya hanya 6 miliar untuk kepentingan seperti itu, ya barangkali harus kita dorong sampai 20 miliar minimal. Iya. Supaya setiap orang yang membutuhkan pelayanan kesehatan, tapi tidak punya kemampuan dan tidak punya BPJS, bisa dilayani yang sifatnya emergensi. Ya, karena memang kan sebagai anggota Dewan kan harus bicara. Ya, Eksekusinya kan pada eksekutor kan. eksekutor. Makanya parlemen itu parli, bicara. Betul. Nah, bicaralah untuk kepentingan rakyat. Masyarakat. Begitu, Pak ya. Siap. Jangan diam. Jangan diam. Karena sebenarnya pendapatannya dari bicara. Iya, Kalau parlemen itu tidak bisa bicara, lebih bagus mengundurkan diri menurut saya. gitu ya. Iya. Karena memang suara dari gedung Dewan
menggema kalau juga disuarakan oleh anggotanya kan, Untuk kepentingan untuk kepentingan rakyat. Ya, betul. Nah, terakhir Pak Timbul, ini mungkin pertanyaan yang ya internal pada saat maju sebagai caleg 2024. Berapa habis dana, Pak? Itu bervariasi, Pak. Variasinya kurang lebih Yang pasti ada biaya politik. Biaya pasti. politik itu termasuk, katakan kalau kita tim, pasti kita makan, Hmm, pasti kita bayar ongkos. Kalau kita punya alat-alat kelengkapan kampanye pasti banyak. ya, Saya pikir sosialisasi ya, saya berkisar antara 500 sampai 900 juta. juta. Itu pasti saya habiskan. Hmm. Itu yang terhitung, Pak. Itu yang terhitung. Yang tidak terhitung itu bisa juga banyak. Baik, Pak Timbul, terima kasih banyak sudah bersama Radio Kardopa siang hari ini di acara Duduk Bareng Parlemen. Dan tentunya apa yang kita dialogkan siang hari ini mudah-mudahan memberikan semacam oleh-oleh buat masyarakat tentang pengalaman selama mengikuti kompetisi di pemilu 2024 ini. Nah, pendengar Kardopa, kami akan mohon diri dari ruangan Anda, sekaligus juga Pak Timbul mungkin. Ya, saya hanya minta pesan kepada masyarakat, usahakan memilih anggota atau perwakilannya pada orang yang Bapak Ibu kenal dan Ibu percaya, Bapak Ibu percaya. Karena mereka lah menjadi penyampai aspirasi Bapak Ibu di pemerintahan Provinsi Sumatera Utara dengan peran sebagai wakil Bapak Ibu sebagai anggota DPRD. Itu untuk kemajuan bangsa kita, untuk masa depan anak-anak kita. Maka harusnya kita lakukan seperti itu. Itu saran pertama. Saran kedua, untuk penyelenggara pemilu ke depan 2029 saya menyarankan perlunya ada pengawasan independen yang diambil dari universitas maupun dari mahasiswa-mahasiswa tingkat akhir. Baik itu menjadi pelaksana pemilu supaya mereka lebih segar, lebih gampang diajari, dan mereka juga menjalankan MBPK namanya mahasiswa belajar kampus merdeka. Buatlah itu menjadi salah satu program untuk ke depan. Karena kenapa ada belajar mandiri, belajar mengajar, kenapa itu tidak dilakukan oleh pemerintah kita ke depan? Supaya kualitas pemilu kita itu menjadi lebih bagus di masa yang akan datang. Dan itu adalah tugas kita bersama menurut saya, dan kemudian mari kita tingkatkan kualitas pemilu di 2029. Karena kita belajar dari pengalaman, masih banyak lihat-lihat di sana yang sama-sama boleh kita atasi kalau kita berkomitmen dan berintegrasi untuk mengatasinya. Demikian barangkali dari saya sampaikan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas dan jua-jua jauh. Ya, terima kasih Pak Timbul. Kami kembali ke studio. Selamat siang, sampai ketemu.